Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aries, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya asteroid Chiron. Oke, di awal video saya sudah jelaskan Chiron itu adalah asteroid yang berhubungan, yang berkaitan dengan luka batin kita. Luka yang sulit untuk disembuhkan oleh kita sendiri, tapi bisa apabila kita mencoba membantu orang lain dalam menyembuhkan luka batin mereka. Oke, anyway, kita lihat ya, di 2024 ini, selama Chiron ada di konstelasinya Aries, luka batin apa yang bisa Aries sembuhkan? Oke, so, kartunya saya buka dulu semuanya, nanti kita baca sama-sama. Aries, please. Chiron for Aries, please. Thank you. Okay. Aries, please. Oke. Saya tidak baca terbalik ya. Kamu mendapatkan kartu kamu sendiri nih. Bagus sekali, The Emperor. Oke. Wow, 2 kali Nine of Cups. Aries, this is nice. One more please. Oke. Kalau ada yang bingung kenapa saya tidak baca kartu terbalik, adalah karena tanpa terbalik pun kalau memang energinya jelek, saya tetap bisa membacanya. Jadi mau kartunya berdiri tegak, tapi kalau misalnya pun bagus seperti di Emperor, Nine of Cups, Three of Wands, ini kan sebenarnya energi bagus. Tapi kalau ada energi buruk di antaranya, di sekitarnya, saya tetap bisa membacanya. Jadi saya tidak merasa perlu harus membaca kartu terbalik, oke? Aries, please. One card for Aries, please. Thank you. Oh, oke. Saya paham nih, Aries. Oke. Kartu tarot yang kamu dapat mengenai luka batin kamu adalah Eight of Pentacles, Nine of Cups, dan Three of Pentacles. Ini luka batin kamu ya yang di atas. Sedangkan yang di bawah adalah pelajaran yang bisa kamu bagi, yang bisa kamu berikan kepada orang-orang di sekitar kamu supaya kamu membantu mereka menyembuhkan luka batin mereka. Karena dengan kita menyembuhkan mereka atau membantu menyembuhkan orang lain, kitanya juga jadi sembuh. Oke? Kartu yang keluar adalah The Emperor, Nine of Cups, dan Three of Wands. So, karena Chiron ada di konstelasi Aries, artinya Chiron berada di rumah pertama kamu, dimana ini adalah rumahnya diri kita, rumahnya kamu sendiri nih Aries. Rumah Aries tuh di dalam astrologi adalah rumah pertama, dan rumah pertama tuh adalah rumah yang berhubungan sama apa-apa yang terjadi pada diri kita, entah itu secara psikologis, entah itu secara emosi, secara pikiran, cara pandang, maupun secara fisik. Oke? Kartu oracle yang kamu dapat adalah parenting, menjadi orang tua, menjadi pembimbing mungkin ya, dan kamu mendapatkan The Emperor di sini. Anyway, so kita masuk ke 3 kartu yang pertama dulu ya, yang di atas nih, Eight of Pentacles, Nine of Cups, dan Three of Pentacles. Di sini yang saya rasakan luka batin kamu tuh mungkin berhubungan dengan hal-hal yang
seringkali membuat kamu merasa apa-apa harus sendiri, apa-apa apa-apa tuh harus sendiri, harus bisa sendiri, harus berhasil sendiri. Nggak ada pertolongan, nggak ada tangan-tangan yang membantu, nggak ada yang peduli. Jadi kayak semua gue lagi, semua gue juga. Gila ini sih, apa-apa selalu dilemparnya ke gue, apa-apa selalu dikasihnya ke gue yang harus beresin, gue yang harus selesaiin. Nggak ada yang mau membantu gue, giliran gue butuh bantuan nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau, gitu loh yang saya rasakan. Karena kartu pertama kamu adalah Eight of Pentacles, dimana ini adalah energi dimana kita bekerja, melakukan sesuatu secara fokus, secara terus menerus, secara rutin, sampai kita akhirnya menjadi ahli. Dan kita melakukannya sendiri. Diikuti dengan Nine of Cups di sini, ini yang saya rasakan nih. Nine of Cups kan adalah energi secara emosi, secara perasaan kita terpenuhi gitu ya, terpuaskan gitu ya, bahagia lah. Nah ini yang kamu nggak dapetin. Jadi kayak kamu dilimpahkan pekerjaan A, B, C, D sampai Z, semuanya kamu selesaiin sendirian. Capek, babak belur, ini itu segalanya tuh. Tapi terus nggak ada, bisa dibilang tuh kayak nggak ada feedback dari orang lain, nggak ada, mungkin bahkan nggak ada terima kasih dari orang lain, atau kalaupun ada terima kasih ya udah proyek thank you aja, nggak ada imbalan buat kamu gitu loh. Jadi kayak Nine of Cups di sini kepuasannya tuh nggak pol. Yang saya rasakan tuh walaupun apa-apa yang kamu kerjakan sendiri pasti beres, pasti selesai juga, tapi kamu nggak puas melakukannya, menyelesaikannya tuh kamu nggak puas karena nggak ada timbal balik, nggak ada validasi, nggak ada approval, nggak ada nilai, nggak ada penilaian dari orang-orang di sekitar kamu. Jadi dianggapnya, yang saya rasakan nih, orang-orang menganggapnya udahlah, kalau itu pekerjaan udah dipegang Aries, udah diemin aja, ntar juga beres, ntar juga selesai. Tapi ya udah, mereka cuma terima beres aja. Jadi di kamunya dengan Nine of Cups di tengah-tengah ini, apalagi itu 2 kali ya, yang saya rasakan di kamunya, di Ariesnya, kamu merasa kayak gini banget sih hidup gitu loh. Gue kerja gila-gilaan, mati-matian, tapi gak diapresiasi gitu, gak ada apresiasi kepada diri gue. Karena rumah pertama ya. Jadi rumah pertama nih adalah apa-apa yang kita rasakan secara pribadi. Kamu merasa kamu udah kerja gila-gilaan, pontang-panting, babak belur, tapi ya gini aja, nggak, bukannya berarti kamu butuh validasi dari orang lain, butuh persetujuan, butuh penilaian dari orang lain, enggak. Tapi ya kita manusia, wajar lah kalau misalnya kita ingin dihargai gitu ya hasil kerja kita oleh orang lain. Tapi di sini yang saya rasakan luka batin kamu tuh adalah karena kurangnya penghargaan dari orang-orang di sekitar kamu. Dan Three of Pentacles di sini ini berhubungan dengan si Eight of Pentacles, di mana kamu merasa nggak ada yang bisa bekerja sama dengan kamu, nggak ada yang mau bekerja sama dengan kamu atau membantu kamu atau meringankan beban kamu, berkolaborasi dengan kamu, nggak ada. Pokoknya kamu harus segala-gala sendiri. Jadi luka batin kamu tuh berhubungan dengan kurangnya apresiasi dari orang-orang di sekitar kamu. Dan kalau kamu perhatikan, Eight of Pentacles dikurang Three of Pentacles adalah Five of Pentacles, ya kan? 5 Pentacles adalah energi lack of, kekurangan sesuatu, merasa kurang, merasa tidak percaya diri, merasa minder, kurang, energi kurang. Jadi yang saya rasakan itu kurang apresiasi dari orang-orang di sekitar kamu, sehingga meskipun kamu menyelesaikan segala hal dengan sukses, dengan beres, komplit, tapi kepuasannya tuh nggak pol gitu. Nah di 2024 ini dengan Chiron berada di konstelasinya Aries, yang artinya rumah pertama untuk kamu akan bisa menyembuhkan hal tersebut, luka batin tersebut, kurangnya apresiasi tersebut bisa kamu sembuhkan. Caranya adalah dengan ini, The Emperor, Nine of Cups yang kedua, dan Three of Wands. Dimana di sini yang saya rasakan,
dengan kamu keluar sebagai energinya kamu sendiri ya di Emperor ini ya, terlepas kamu cewek atau cowok. Di sini yang saya rasakan cara-cara kamu bisa menyembuhkan atau membantu ya. Nggak ada manusia yang bisa menyembuhkan orang lain. Kita membantu orang lain menyembuhkan luka batin mereka. Cara kamu menyembuhkan luka batin teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu adalah dengan kamu menjadi sosok yang bisa diikuti, pemimpin yang bisa dihargai gitu, bukan dihargai tapi kayak pemandu lah. Pokoknya kamu keluar sebagai The Emperor kayak bapaknya anak-anak gitu, pemimpin yang diikuti oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu menunjukkan caranya seperti ini misalnya kamu melakukan I don't know apalah, ada seseorang yang bertanya kepada kamu bagaimana caranya membuat meja misalnya. Bagaimana caranya membuat meja, Aries? Kamu memberikan panduan kepada mereka dengan gaya kebapaan yang bijaksana. Karena kartu oracle kamu lihat nih, parenting kan. Jadi kamu diminta untuk bisa menjadi bapaknya anak-anak, terlepas kamu cewek atau cowok. Ya, atau kalau kamu wanita ya ibunya anak-anak lah. Tapi seorang pemandu, seorang pemimpin yang diikuti, yang dipercaya panduannya oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena yang saya rasakan di sini, orang-orang di sekitar kamu adalah orang-orang yang mungkin banyak yang ketergantungan. Ketergantungan di sini dalam arti apa-apa minta bantuan, apa-apa butuh bantuan. Kenapa kamu luka batinnya adalah kurang apresiasi adalah karena kamu bukan nggak perlu bantuan. Kamu kayaknya nggak perlu dibantu juga bisa sendiri gitu loh. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kamu adalah kebalikannya kamu. Adalah orang-orang yang seringkali merasa tergantung akan bantuan orang lain. Jadi di sini dengan kamu keluar sebagai The Emperor dan ada parenting sebagai kartu oracle kamu diminta untuk bisa menjadi orang tua yang memandu, membimbing, memegang tangan orang-orang tersebut, tapi tidak semuanya kamu kerjakan buat mereka. Biarkan mereka mengerjakannya sendiri. Kamu cukup mengawasi dari jauh misalnya, atau mengawasi dari dekat, memberi panduan, memberikan petunjuk gitu loh. Kan ada orang tua yang helikopter parent tuh istilahnya ya. Ada istilah helikopter parent adalah orang tua yang memicromanage anaknya, apa-apa diperhatiin di atas anaknya gitu loh. Bener-bener yang kayak anaknya tuh nggak bisa bikin salah lah gitu. Nah, kamu justru jangan seperti itu. Cara kamu bisa membantu orang lain menyembuhkan mereka adalah membiarkan mereka bekerja, melakukan apa yang harus mereka lakukan sendiri, tapi dengan kamu berada di belakang mereka, siap mendukung, siap membantu kalau memang dibutuhkan. Tapi selama mereka bisa mengerjakan sendiri, ya kamu harus mendorong mereka untuk mengerjakannya sendiri. Jangan kamu pegangin tangannya gitu loh. Jadi orang tua yang bijaksana ya. Cara kamu bisa menyembuhkan luka batin kamu adalah dengan menjadi orang tua yang bijaksana untuk orang-orang di sekitar kamu. Di sini dengan Nine of Cups dan Three of Wands, yang saya rasakan adalah orang-orang tersebut yang mereka juga punya luka batin yang berbeda dari kamu ya. Dengan bimbingan kamu, dengan panduan kamu, yang tadinya mereka ketergantungan kepada orang lain, akhirnya mereka akan bisa merasa puas dengan diri mereka sendiri, dengan hasil kerja mereka sendiri, tanpa bantuan orang lain. Hanya dibimbing kan oleh kamu, tapi nggak kamu yang ngerjain kan. Jadi dengan Three of Wands, dengan Nine of Cups mereka puas. Dengan Three of Wands mereka merasa lebih positif, lebih optimis menghadapi hidup. Karena akhirnya mereka tidak perlu merasa tergantung lagi sama orang lain. Mereka bisa kok mengerjakan sendiri sekarang karena mereka udah latihan sama Aries gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kalau kamu sering kali melakukan hal ini, menjadi orang tua yang bijaksana ya, pada akhirnya lambat laun luka batin kamu ini akan bisa sembuh. Kamu akan bisa keluar dari energi trauma,
bisa keluar dari energi sakit hati, merasa kecewa, merasa kurang. Karena apa? Karena dengan kamu membantu orang-orang ini dengan cara ini, kamu pun akan merasa bangga gitu ya. Merasa bangga bahwa nggak apa-apa deh, gue aja yang kerja sendiri, apa-apa sendiri, nggak dihargai. Tapi kalau gue berhasil membantu orang-orang ini, terus mereka menjadi positif, optimis, puas dengan kehidupannya, dengan masa depannya, pada akhirnya gue juga merasa bangga sama hasil karya gue gitu loh. Jadi kayak akhirnya kamu akan mengapresiasi diri kamu sendiri, akan menghargai diri kamu sendiri. Gak masalah orang lain tidak menghargai kamu, kamu merasa orang lain tidak menghargai hasil kerja kamu. Tapi dengan kamu melihat hasil kamu yang ini, Nine of Cups dan Three of Wands dari orang lain, kamu akan mulai merasa bangga dengan kreasi kamu. Ini kan hasil kerja kamu jatuhnya. Orang-orang yang merasa puas, orang-orang yang optimis terhadap masa depannya, nggak lagi ketergantungan. Ini hasil karya kamu nantinya, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini semuanya berhubungan dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Yang tadinya kamu merasa tidak dihargai atau kurang dihargai, pada saat kamu mulai membantu orang-orang lain yang ketergantungannya besar, dan akhirnya mereka bisa berdiri sendiri, berani menghadapi masa depan mereka sendiri, kamu akhirnya akan merasa, wow, hebat ya. Bukan hebat ya, tapi kayak wow, ternyata kayak gini hasil karya gue, hasil kerja gue. Orang-orang yang tadinya ketergantungan sekarang jadi mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Wow, bukan hanya gue bangga sama mereka, tapi gue juga bangga sama diri gue sendiri. Jadi gue nggak perlu validasi orang lain lagi. Gue nggak peduli orang-orang tidak menghargai gue lagi, gitu. Oke? Wow, this is beautiful. I love it. So, Aries, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.